Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Kurnianto, NIM 212520024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil big project pengembangan aplikasi bergerak yang telah saya buat. Di sini saya membuat sebuah aplikasi bernama Novelnest. Oke, jadi kita akan lanjut. Di sini adalah daftar isi materi yang akan saya jelaskan. Pertama, latar belakang, kemudian permasalahan, kemudian yang ketiga tujuan, keempat solusi, kelima manfaat, keenam fitur aplikasi, ketujuh alur penggunaan aplikasi, dan yang ke-8 tahap pengembangan dan demo aplikasinya. Baik, di sini latar belakang. Latar belakang pengembangan minat baca melalui novel visual berbasis aplikasi merupakan sebuah aspek penting dalam upaya meningkatkan kegemaran membaca, terutama di era digital saat ini. Survei kepuasan mencakup beberapa elemen seperti penilaian terhadap alur cerita, latar belakang, desain, dan pengembangan karakter dalam aplikasi novel visual. Pengembangan minat baca melalui media visual seperti novel dapat menjadi solusi inovatif untuk menarik perhatian pembaca, khususnya generasi yang lebih terbiasa dengan konten visual. Novel visual berbasis aplikasi ini membawa pengalaman membaca tingkat yang lebih interaktif dan menarik. Dan dengan memahami aspek-aspek seperti alur cerita dan desain karakter, pengembang dapat menciptakan pengalaman membaca yang lebih memikat. Upaya untuk meningkatkan pembaca melalui teknologi aplikasi ini mencerminkan respon terhadap perubahan preferensi membaca modern. Kita next, selanjutnya adalah permasalahan. Jadi di sini ada beberapa permasalahan dari pengguna. Yang pertama, daya tarik minat baca masyarakat tercenderung rendah karena kurangnya daya tarik dalam aplikasi novel visual. Perlu didesain untuk meningkatkan ketertarikan pembaca. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya akses. Era yang digital tidak serba gratis menjadi salah satu tantangan. Mengingat kebanyakan aplikasi novel visual berbasis Android bersifat berbayar, diperlukan strategi untuk memberikan akses secara ekonomis atau gratis. Yang ketiga adalah kesalahan dalam operasional. Beberapa aplikasi mengalami kendala teknis seperti error atau bug. Dalam pengoperasiannya, perlu pembenahan teknis untuk meningkatkan kestabilan aplikasi yang dikembangkan. Kemudian yang ketiga adalah tujuan. Jadi aplikasi ini bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi pengguna. Nah, sebagai contoh dalam permasalahan tadi yang telah disebutkan, poin pertama meningkatkan minat baca masyarakat. Nah, di sini untuk mengembangkan aplikasi novel visual dengan cara untuk didesain menarik dan untuk meningkatkan pembaca di kalangan masyarakat umum, dan memberikan akses gratis ke bacaan yang berkualitas. Menyediakan akses gratis atau ekonomis kepada novel berkualitas melalui aplikasi ini, memberikan alternatif bacaan yang mudah diakses. Yang ketiga adalah inovasi dalam mempresentasikan cerita. Memanfaatkan fitur visual dalam aplikasi ini untuk inovasi dan presentasi cerita, membuat pengalaman lebih menarik dan interaktif. Yang keempat, meningkatkan kualitas literasi menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas literasi dengan memberikan akses yang mudah ke beberapa genre pada novel. Nah, kemudian di sini akan saya bahas poin keempat, yaitu adalah solusi. Berikut ini adalah beberapa solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan dan mencapai tujuan pengembangan minat baca melalui aplikasi visual Novelnest ini. Yang pertama adalah membuat desain yang menarik. Contohnya menerapkan desain antarmuka yang menarik dan ramah pengguna pada aplikasi untuk meningkatkan daya tarik pembaca. Kemudian B, program gratis atau diskon. Menawarkan program gratis atau diskon sebagai strategi untuk membuat akses ke lebih terjangkau bagi masyarakat. Nah, bila ketika kita ingin membaca, pastinya lebih milih dengan cara yang gratis dibanding membeli dengan harga ya. Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting juga, dan mungkin beberapa orang lebih tertarik untuk memilih yang gratis.
Nah, dengan adanya aplikasi ini dapat digunakan masyarakat umum atau orang lain untuk mengakses suatu novel dan untuk meningkatkan minat pembaca. Nah, kemudian yang C, penggunaan teknologi visual. Dengan cara memanfaatkan teknologi visual akan memberikan pengalaman membaca yang inovatif dan menarik. Dan yang keempat, melibatkan genre variat ya, menyediakan berbagai genre novel untuk memenuhi kebutuhan pembaca yang beragam dari pengguna. Terkadang beberapa orang ada yang suka pada genre romanse, ada juga yang suka horor. Nah, jadi di sini perlu dibuat untuk genre yang bervariasi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini untuk solusi yang terakhir, memperbaiki kendala teknis dalam operasional aplikasi. Nah, sebagai contoh di sini membenahi teknologi bug atau error untuk meningkatkan kestabilan aplikasi yang dimana nantinya akan dapat digunakan oleh pengguna secara nyaman. Oke, kita akan lanjut. Dan yang kelima di sini saya akan membahas manfaat dari aplikasi baca novel ini dengan nama aplikasi Novel Nest. Nah, yang pertama kemudahan akses. Pengguna dapat dengan mudah mengakses dan membaca berbagai novel melalui aplikasi tanpa perlu membawa buku fisik. Nah, kemudian variasi bacaan. Aplikasi ini menyediakan akses berbagai genre dan penulis ya, memberikan pemilihan pengguna yang lebih luas ya untuk menemukan novel atau cerita yang disukainya. Yang ketiga adalah fleksibilitas pembaca. Pengguna dapat membaca kapan saja, di mana saja. Karena di sini hanya membutuhkan sebuah aplikasi ini tanpa harus membawa sebuah buku. Oke, kita akan lanjut. Nah, interaktivitas. Beberapa aplikasi novel yang menyediakan fitur interaktif seperti pencarian cerita, rekomendasi berdasarkan preferensi atau penggunaan. Di sini merupakan salah satu penyajian yang fitur interaktif bagi pengguna. Kemudian penyimpanan yang ringan. Nah, aplikasi ini memiliki ukuran yang ringan ya. Untuk ukurannya ini sekitar 20 MB. Jadi untuk beberapa device pastinya sudah bisa. Jadi tidak perlu menggunakan atau harus menggunakan spesifikasi yang tinggi. Karena di sini hanya seperti aplikasi membaca. Jadi ini ringan. Oke. Kita lanjut untuk pemberitahuan dan rekomendasi. Jadi di sini ada fitur untuk mendapatkan notifikasi atau sebuah alert ke pengguna melalui aplikasi. Kemudian ada pendukung keberlanjutan. Di sini beralih ke format digital akan membantu mempengaruhi atau mengurangi penggunaan kertas dan mendukung upaya keberlanjutan. Nah, jadi di sini memanfaatkan sebuah aplikasi dibanding dengan kita harus membuat atau menulis dalam bentuk fisik. Jadi ini sangatlah menghemat penggunaan kertas dan di sini sangatlah menarik. Oke, kita akan lanjut. Nah, kita akan lanjut apa sih fitur-fitur dari aplikasi yang saya buat. Di sini ada beberapa fitur yang sudah saya tulis dan keunggulan dari aplikasi ini. Yang pertama terhubung Firebase, dan yang kedua sudah ada form untuk login dan daftar akun. Dan ketiga ada pencarian novel, dan keempat ada notifikasi di aplikasinya. Dan yang kelima adalah rekomendasi novel, dan yang keenam kategori novel, dan ketujuh membaca novel. Di sini juga dapat selain membaca dapat mendengarkan novel. Yang kesembilan di sini kita dapat mengirim sebuah pesan ke email, dan di sini untuk email dapat nanti mengirim ke email yang sudah saya sediakan khusus buat admin. Jadi semisal ada masalah atau problem atau laporan bisa dikirim. Oke. Yang ke-10 bisa mengecek versi aplikasinya, apakah versi ini lebih baru atau ada update. Dan yang ke-11 ada fitur untuk logout aplikasi, jadi dapat keluar melalui fitur tersebut. Oke, dan di sini ada cek update sama. Oke, dan yang ke-13 UI UX yang menarik, dan aplikasi ini ringan ya. Oke, dan dapat digunakan secara offline. Oke, lanjut, dan tanpa iklan di aplikasi ini. Jadi ini sangatlah nyaman untuk digunakan membaca ya. Oke, kita akan lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur penggunaan aplikasi ini. Jadi di sini saya sudah membuat activity diagram. Baik, di sini saya akan jelaskan satu persatu.
Dari start awal membuka aplikasi ini, kita akan masuk ke bagian halaman login. Di halaman login ini kita dapat memilih lanjut login atau daftar. Bila kita belum punya akun, kita dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan cara klik ada tombol daftar dan mengisi form-form atau informasi yang harus diinputkan. Kemudian klik submit. Bila setelah kita udah mengklik submit, kita akan kembali ke halaman login. Nah, di login ini kita bisa melanjutkan login saja dengan cara mengisi email dan kata sandi yang telah dibuat pada pendaftaran. Kemudian bisa klik submit dan akan masuk ke halaman utama. Pada halaman utama ada beberapa pilihan, ingin masuk ke halaman yang mana. Oke. Halaman yang pertama di sini ada halaman beranda. Nah, pada halaman beranda di sini ada beberapa rekomendasi judul atau pilihan novel. Jadi bisa dipilih salah satunya. Oke, kemudian ketika novel diklik salah satu judul novel, maka akan ada detail novel tersebut. Nah, di sini kita dapat membaca novel dan kita juga dapat untuk mendengarkan novelnya, ceritanya. Oke, kita akan lanjut. Bila kita memilih ke halaman kategori, kita di sini ada pilihan jenis kategori. Jadi pada aplikasi ini ada 4 sementara, yaitu pertama kategori romance, horor, komedi, dan school. Nah, selanjutnya di sini nanti akan muncul beberapa novel dengan kategori tersebut. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat detail novelnya bila salah satu postingan atau sebuah novel tersebut diklik akan muncul detail novelnya. Jadi mirip dengan detail novel yang seperti di halaman beranda, hanya diarahkan ya. Oke. Setelah kita melihat detail novel, kita dapat membaca dan mendengarkan seperti sama hal yang sebelumnya. Nah, ketika kita memilih opsi yang ketiga, yaitu pada pengaturan, di sini ada pilihan menu ya. Oke, di sini saya kurang garis. Oke, nanti di sini ada pilihan menu. Yang pertama adalah menu hubungi kami. Bila kita klik menu tersebut, maka akan diarahkan ke aplikasi Gmail dan akan chat admin melalui novel Nest aplikasi ini. Dan nanti bisa diketikkan saja untuk pesan yang ingin dikirim. Nah, kemudian pada tentang kami di sini akan menginformasikan mengenai aplikasi ini. Dan kemudian di sini ada lanjutannya, halaman tentang kami, yaitu detail dari informasi aplikasi ini. Dan bila kita klik cek update, maka akan muncul sebuah notifikasi atau seperti alert bahwa aplikasi ini sudah paling terbaru atau belum ya. Oke, dan ada pemberitahuan yang akan muncul. Nah, kemudian bila kita memilih opsi yang ketiga, yaitu adalah keluar, maka kita akan keluar dari aplikasinya. Maka diarahkan ke selesai. Oke, itu adalah alur dari aplikasi Novel Nest yang telah saya buat. Kita akan lanjut. Oke, selanjutnya di sini kita akan mendemo aplikasi ini. Oke, nah kita akan langsung aja untuk mendemo. Oke, ini dia. Nah, ini adalah aplikasinya. Oke. Oh ya, untuk logo atau nama aplikasi di sini telah saya buatkan atau telah saya konfigurasi. Nah, ini dia Novel Nest. Nah, di sini juga terdapat logo yang telah saya desain menggunakan aplikasi Figma. Oke, saya akan tunjukkan sedikit. Nah, ini dia aplikasi Novel Nest beserta logo yang telah saya buat. Oke, kita akan lanjut ke bagian running device aplikasinya. Oke, kita demo. Nah, untuk halaman awal di sini adalah halaman untuk login. Nah, login ini kita dapat langsung memasukkan email dan passwordnya. Nah, di sini ada button untuk masuk sekarang. Nah, apakah Anda belum memiliki akun? Kita bisa terlebih dahulu untuk mendaftar ya. Oke, kita klik daftar. Nah, untuk di sini bisa diketikkan saja. Oke, sepertinya saya nyeting untuk warnanya putih ya. Oke, saya ketik Yusuf. Untuk nama email yusuf123@gmail.com. Password Yusuf123.
Nah, di sini ada konfirmasi password, jadi harus diisi sama. Kemudian bila sudah diinputkan semua, bisa klik daftar sekarang. Oke, kita lihat apakah berhasil. Ya, sukses. Jadi akun berhasil dibuat. Klik lanjutkan untuk masuk. Kita klik login. Nah, di sini untuk halamannya sangatlah menarik ya. Di sini ada ikon-ikon atau gambar novel ya. Oke, jadi di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk email yang sebelumnya telah dibuat. yusuf123@gmail.com. Passwordnya Yusuf123. Oke, kita klik masuk sekarang. Nah, jadi di sini kita sudah masuk ke halaman tampilan awal aplikasi ini. Di sini ada sebuah tampilan novel baru, yang artinya ini adalah novel-novel yang baru diposting. Kita juga dapat melihat semua novel yang baru diupload ini di menu ini ya. Oke. Di sini juga ada pencarian, yang pencarian ini dimana untuk mencari suatu novel ya. Oke, kita akan coba. Nah, bisa diketikkan novel yang ingin dicari, kemudian klik tombol cari. Oke, kita akan coba kembali. Oke, dan di sini ada sebuah notifikasi yang bisa kita cek ya, apakah ada notifikasinya atau tidak. Oke, jadi di sini hanya sebatas informasi versi terbaru. Anda menggunakan versi aplikasi terbaru. Ini akan muncul setelah kita cek ya. Oke, kita kembali. Nah, jadi di sini ada sidebar yang dimana kita bisa menggeser untuk memilih salah satu novel di sini. Untuk semua tombol di sini sudah saya setting, ini sudah bisa. Oke, kita coba satu klik, ini bisa ya. Oke, dan di sini ada fitur untuk rekomendasi. Ini merekomendasikan judul novel yang saat ini bagus. Nah, kita juga bisa klik rekomendasi untukmu, bisa klik lihat semua untuk melihat novel yang terpopuler. Nah, ini maksudnya di sini sama. Bila novel itu populer, bahwa novel tersebut juga bagus. Oke. Di sini saya buat linear ya, bisa ke bawah. Dan di sini juga terdapat informasi atau sinopsis dari novel ini. Ini ada judul dan di sini ada kategori novel atau genrenya. Oke, ini adalah halaman utamanya. Di sini saya akan coba salah satu ya, membaca, mendengarkan dan membaca novel lain. Kita akan coba membaca untuk novel ini. Nah, kita akan coba dengarkan. Untuk semua novel di sini yang telah saya upload sudah saya konfigurasi untuk suaranya. Mungkin di sini hanya terdengar kecil ya. Oke, mungkin ada settingannya di Android ini. Nah, ini dia. Oke, ternyata ada fiturnya ya. Oke. Oke, jadi di sini untuk fitur mendengarkan ini kita juga bisa mendengarkan sambil di sleep handphonenya. Kita akan coba. Nah, ini kita dapat mendengarkan novel ini dengan mematikan HP kita. Jadi bisa sambil dengerin sambil tidur bisa ini. Atau ditinggal. Oke, ini bagus sekali. Kita akan coba next untuk fitur-fitur yang lainnya. Kita akan coba untuk melihat menu pada kategori. Jadi pada di menu kategori ini terdapat kategori untuk novel. Di sini saya membuat 4 kategori karena saya telah membuat sebuah 6 novel, 6 kalau enggak 7, kalau tidak 7 novel yang telah saya upload dengan kategori yang berbeda-beda. Oke, kita akan coba yang romance. Oke. Maka akan muncul ya untuk ini kategori romance atau bucin-bucin ya. Oke, kita lanjut ya. Ini semuanya sudah berfungsi, bisa diklik semua. Oke, kita akan coba untuk masuk ke bagian pengaturan.
Nah, di bagian pengaturan ini kita dapat mencoba salah satu fitur ini mungkin. Nah, untuk hubungi kami di sini akan diarahkan ke email. Nah, untuk alamat email tujuannya setelah saya setting dengan email yang telah saya buat khusus untuk menerima pesan dari aplikasi ini. Oke, jadi kebetulan karena saya di sini belum login, jadi bisa mungkin next ya. Oke, kita akan coba yang lain terlebih dahulu. Untuk fitur lain, nah di sini ada fitur tentang kami. Jadi tentang kami di sini kita bisa membaca informasi tentang aplikasi ini. Oke, dari mulai selamat datang, tentang kami, fitur utama di sini telah saya jelaskan pada informasi di aplikasi ini. Asal usul nama Novelnest, developer aplikasi, dan hubungi kami. Jadi di sini saya sudah menyertakan informasi mengenai aplikasi yang telah saya buat ini. Nah, kemudian kita akan coba lanjut untuk mencoba fitur mengecek update. Nah, bila kita klik maka akan muncul sebuah alert bahwa apakah aplikasi ini terbaru. Anda menggunakan versi terbaru ya. Oke, jadi akan muncul bagian notifikasi di sini. Oke. Nah, muncul pada bagian notifikasi sini ya. Oke, kita tunggu dulu masih loading. Nah, ini. Nah, versi terbaru. Oke ya. Kita akan lanjut ya untuk bagian fitur terakhir mungkin. Yaitu untuk fitur terakhir pada aplikasi ini adalah fitur untuk logout. Oke, kita coba back yang ini. Kita akan coba menggunakan fitur untuk logout atau keluar dari aplikasi ini. Oke, jadi di sini ada sebuah pilihan konfirmasi keluar. Apakah Anda ingin keluar dari aplikasi? Bila keluar, kita akan diarahkan ke halaman home pada Android ini atau handphone ini. Nah, kita coba klik keluar. Bila kita klik batal, maka kita tidak pergi kemana-mana. Masih di activity pada pengaturan. Oke, selanjutnya di sini itu adalah sebuah demo aplikasi ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagian kode program yang telah saya buat dan informasi tentang project pada Android Studio saya. Nah, oke. Jadi di sini saya telah membuat beberapa halaman yang dimana mungkin cukup banyak. Di sini saya akan coba hitung untuk total activity yang telah saya buat. Oke. Activity baca novel di sini merupakan activity yang dimana untuk membaca novelnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 activity. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara singkat untuk activity apa saja yang telah saya buat. Nah, di sini ada activity baca novel 1 sampai 6 yang dimana merupakan ini adalah halaman untuk setelah klik baca. Nah, di sini juga ada text view dan text view, dan di sini ada image view. Di sini sudah saya tambahkan untuk scroll view-nya juga, jadi bisa dapat digeser ke bawah. Oke, kita akan lanjut activity beranda. Nah, untuk activity beranda akan masuk. Oke, jadi di sini ada image view dan tombol pencarian dan tombol untuk notifikasi, dan di sini ada scroll view yang dapat menggeser item-item. Untuk item-itemnya di sini saya menggunakan linear layout. Jadi linear layout itu adalah semacam div bila di HTML CSS. Jadi akan mengkelompokkan sebuah elemen-elemen tertentu. Contohnya di sini adalah image view dan text view yang telah saya kelompokkan. Nah, ini adalah text view yang saya setting menggunakan linear layout, yang dimana akan dapat halamannya jadi lebih rapi. Oke, nah di sini adalah scroll view. Nah, ini horizontal ke kanan. Oke, kalau bila vertikal nanti ada yang ke bawah. Oke, saya juga telah membuat
Untuk yang scroll view model vertikal, ini horizontal. Nah, ini semua saya berikan linear layout agar halamannya rapi. Oke, kita akan coba ke bawah. Nah, ini adalah yang bagian linear layout dengan vertikal. Oke, untuk kode programnya seperti ini. Nah, di sini ada juga navigasi. Navigasi ini saya telah memberikan ikon-ikon dengan image view, dan di sini adalah buttonnya menggunakan text view. Untuk programnya kurang lebih seperti ini. Oke, di sini halamannya lumayan banyak sekali. Scroll view, image view, linear layout. Jadi di sini saya menggunakan linear ya untuk mengelompokkan pada bagian-bagian tertentu. Oke, next bagian activity daftar. Jadi pada activity daftar di sini saya mendesain terlebih dahulu untuk backgroundnya. Backgroundnya di sini saya mengedit menggunakan aplikasi Figma, dan di sini terdapat text view dan ini edit text yang dimana untuk menginputkan. Pada daftar di sini saya juga menambahkan fitur untuk melihat atau menyembunyikan sebuah passwordnya. Jadi ketika diklik maka akan muncul, kalau klik lagi akan disembunyikan. Ini terdapat button dan text view dan button yang nantinya akan diarahkan ke halaman berikutnya. Selanjutnya adalah kategori. Kategori di sini saya juga menggunakan scroll view, tetapi karena itemnya sedikit jadi tidak ada yang bisa di scroll. Nah, di sini ada button, image view, text view, dan di sini image view, dan di bawahnya terdapat text view yang telah saya kelompokkan menjadi tampilan seperti ini. Dan bila di bagian bawah ini juga ada tombol navigasi yang telah saya setting semua agar dapat berfungsi. Oke, kemudian untuk bagian activity kategori, di sini masing-masing kategori ya. Bila kategori komedi akan muncul novel tersebut. Oke, kurang lebih untuk yang lain sama. Kemudian pada activity login, di sini tampilannya mirip-mirip ya, hanya saja inputannya yang berbeda. Di sini menginputkan email dan password. Nah, ada dua opsi, mau daftar atau masuk. Oke, dan masing-masing tombol ini telah saya konfigurasi untuk dapat pindah ke halaman berikutnya. Oke, saya akan coba cari yang lain. Nah, activity notifikasi, di sini lah activity notifikasi. Di sini untuk menampilkan data ini saya menggunakan linear layout yang dimana terdapat image view dan text view. Oke, kita akan lanjut. Nah, di sini adalah activity untuk menampilkan notifikasi ketika berhasil membuat akun di aplikasi ini. Kemudian di sini ada activity underscore novel 1 sampai 6. Jadi di sini adalah activity untuk melihat detail dari novel tersebut, judul novel masing-masing. Nah, jadi di sini ada image view, kemudian di sini ada text view, dan ini linear layout dengan text view dan image yang di sini sudah saya setting untuk dapat digeser. Oke, ini juga ada image view dan button untuk tombol bacanya yang telah saya setting juga untuk dapat berpindah halaman ke halaman membaca novel tersebut. Ada tombol lihat semua juga saya telah setting untuk melihat semua episode yang telah diupload atau ada di novel ini. Kurang lebih sama untuk yang lain. Untuk yang pencarian di sini saya masih membuat text view, kemudian ada edit text, dan di sini ada tombol cari untuk mencari novel tersebut. Nah, pada activity pengaturan di sini terdapat image view, text view yang berisi nama-nama, dan di sini terdapat ikon, text view. Nah, kita next. Ini activity populer yang baca selengkapnya itu. Nah, masing-masing tentang ini. Oke. Jadi sini ada juga activity yang telah saya buat tentang kami. Jadi ini adalah informasi mengenai aplikasi ini. Terdapat image view dan text view yang telah saya setting pada bagian sini, text view masing-masing.
Oke, jadi di sini saya rata-rata banyak text view-nya. Oke, dan untuk tampilan ini saya menggunakan ya relatif layout agar tampilannya urut. Oke, kita lihat inilah tampilan welcome. Ini masih belum digunakan tadi. Oke, nggak apa-apa. Baik, untuk penjelasan yang lain, sebagai contoh pada saat kita ingin pindah halaman, terutama pertama di activity beranda ya. Untuk pada activity beranda di sini lumayan banyak sekali untuk Kotlin yang telah saya tambahkan. Oke, jadi di sini pertama kita menulis package, nama package-nya apa, kemudian import atau library yang dibutuhkan untuk program yang akan dibuat. Kemudian di sini ada nama kelas bahwa beranda activity ini merupakan nama Kotlin di aplikasi ini. Oke, compact app activity. Oke, jadi ini mengidentifikasi bahwa kelas yang digunakan di bawah ini adalah dari file beranda activity. Oke, selanjutnya di sini adalah inisiasi bahwa variabel contoh kategori merupakan text view. Dan di sini untuk latent int var contoh kategori .2 text view ini merupakan nanti text view ini akan digunakan untuk berpindah halaman. Oke, sebagai contoh saya akan menunjukkan pada bagian beranda activity. Oke, ini saya close terlebih dahulu beberapa. Oke, kita akan coba buka untuk activity beranda. Nah, jadi di sini terdapat text view, salah satunya pada ini di bawah ikon atau gambar novelnya terdapat text view. Jadi ketika user ngeklik salah satunya, maka akan berpindah ke halaman tujuan. Bila di sini halaman detail novel pada novel tersebut ya. Oke, selanjutnya ini kurang lebih sama semuanya. Di sini banyak sekali. Ini rata-rata semua untuk tombol sudah saya setting untuk dapat berpindah halaman. Oke, selanjutnya di sini adalah super int missing infrared ID. Oke, jadi di sini maksudnya adalah di sini bahwa bila ada missing ID ini akan hilang. Oke, jadi selanjutnya di sini ada onCreate save initialize bundle super onCreate. Jadi ini maksudnya nantinya akan menggunakan set content view dengan R layout activity beranda. Nah, jadi semua yang ditambahkan di sini kita dapat mengakses pada .xml-nya. Bila di sini dapat dilihat bahwa R layout di sini kita dapat mendesain pada bagian file activity underscore beranda yang ini ya. Oke, nah ini adalah .xml-nya. Jadi antara Kotlin dengan .xml ini saling terhubung atau berkaitan. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, kemudian di sini kita menuliskan nama ID-nya dan mengset on click listener. Jadi maksudnya di sini ketika ID ini diklik, ini adalah text view ya. Oke, ketika text view ini diklik, maka dengan variabel intent maka akan melakukan intent dari beranda activity ke novel satu activity. Jadi this ini merupakan di sini adalah activity saat ini. Jadi ini dari activity underscore beranda. Nah, nantinya ketika ID ini diklik, berarti ini adalah text view, maka akan men-set on click listener yang nantinya akan berpindah ke halaman ini novel 1 activity. Jadi akan berpindah ke halaman dengan nama novel 1 activity. Inilah nama kelasnya. Oke, dan activity akan mulai. Oke, intent ya. Oke, selanjutnya kurang lebih untuk text view yang lain sama. Di sini sudah saya konfigurasi semua. Oke, kita akan coba lihat untuk activity yang lain. Untuk berpindah halaman kurang lebih itu.
inilah daftar, kurang lebih sama. Login, oke, sama kurang lebih. Notifikasi, oke. Inilah notifikasi ketika berhasil, oke, kurang lebih sama. Oke, kita akan coba lihat pada bagian detail novel. Oke, bagian baca ya. Oke, jadi di sini adalah baca novel 1 activity yang merupakan novel pertama yang saya tambahkan. Nah, di sini adalah nama kelasnya, baca novel 1 activity dan private letting integer let int init var media player. Jadi di sini maksudnya di sini kita akan menggunakan media player ya. Untuk impor di sini sudah diimpor untuk library-nya. Bila ketika kita tidak menggunakan library ini, maka kita tidak dapat untuk menggunakan media player, tidak bisa mengambil suatu audio atau video dari URL atau sumber tertentu ya. Yang nantinya karena di sini kita akan menerapkan tombol play dan pause, jadi kita menggunakan media player. Oke, private let init var button play pause. Jadi maksudnya ini adalah nama ID pada XML yang activity baca novel 1. Nah, nama ID-nya buttonnya untuk dengarkan, inilah nama ID-nya. Jenis elemennya adalah button ya. Oke, ini yang tadi. Nah, ini diedit pada XML-nya, namanya adalah activity underscore baca underscore novel 1 yang ini. Oke, selanjutnya ini adalah tombol dengan menyebut nama variabelnya atau ID-nya. Nah, inilah jenisnya view. Nah, jadi di sini adalah image view. Jadi ketika image view itu diklik ya, karena saya membuat ikon dari image seperti .png ya. Jadi ketika diklik maka akan dapat kembali ke halaman sebelumnya. Oke, one set on click listener ya, akan kembali on back preset. Jadi kita akan kembali ke activity sebelumnya ya, activity sebelumnya. Oke, selanjutnya inilah menginisiasi media player dengan mp3 file. Nah, inilah nama ID yang tadi. Ketika buttonnya diklik, ya, di sini akan menjalankan ini fun on play pause button klik. Jadi ketika media player ini dijalankan ya, dengan media player nama variabelnya akan membuat yaitu this R ya. Jadi ketika mengeklik pada tampilannya, maka akan mengambil suatu data yang berjenis MP3. Nah, untuk musik ini diambil dari folder src atau source, kemudian di halaman raw. Nah, kemudian pada nama filenya adalah novel 1. Oke ya. Nah, di sini adalah namanya. Jadi untuk jenis filenya .mp3 tidak perlu disebutkan karena ini secara otomatis menggunakan library media player. Oke. Nah, ketika button play pause diklik ya, jadi ketika diklik maka akan menjalankan bagian sini. Jadi ketika kita klik button yang dengarkan, maka statusnya akan menjadi ini. Ketika klik dengarkan, nanti akan muncul sebuah teks menjadi pause. Dan ketika ingin kita play kembali, maka akan ada tombol namanya play. Jadi ini seperti menggunakan JavaScript bila menggunakan bahasa pemrograman yang ada di pemrograman website. Nah, jadi ketika melakukan klik tombol itu, maka akan berganti ke tombol lain dengan fungsi mengambil ini. Jadi akan di pause musiknya, dan bila tidak di pause maka akan ngeplay dengan syarat pengguna sudah mengeplay. Oke. Nah, jadi di sini ada override phone destroyer, super destroyer. Jadi maksudnya ini adalah menyelesaikan ya untuk lagunya bila sudah selesai gitu, sampai durasi paling akhir.
Oke, kita akan lanjut untuk yang lain, pengaturan ya. Oke, kita akan bahas pengaturan, mungkin yang terakhir ini ya. Oke, kita akan buka Kotlin pada pengaturan. Nah, ini adalah nama kelasnya pengaturan data activity. Oke, nama Kotlinnya. Oke, ini nama XML-nya. Nah, ini saya mendeklarasikan nama ID-nya di sini. Cek update. Jadi untuk tampilannya yang update ini. Nah, yang ini ketika button ini diklik, maka akan muncul sebuah alert atau pemberitahuan dengan metode TOAS. Nah, untuk teksnya adalah Anda menggunakan versi terbaru. Oke ya. Nah, di sini akan menampilkan informasi pesan ya. Oke, kita akan lanjut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian hubungi kami. Nah, jadi sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan bahwa ketika kita klik tombol ini maka akan diarahkan ke Gmail dan akan diarahkan ke email tujuannya. Oke, saya akan jelaskan. Nah, pada bagian sini ya. Oke. Nah, jadi di sini adalah nama ID-nya. Nah, ketika diklik maka akan menuju ke URL mail to .2. Nah, kemudian dia adalah nama emailnya, nama email tujuan. Nantinya akan secara otomatis tujuannya terdeteksi atau tertulis, jadi tinggal menginputkan subjek dan isi pesannya. Nah, kita akan melakukan action view yang artinya akan berpindah ke halaman ke aplikasi. Karena di sini email, jadi akan masuk ke aplikasi Gmail ya. Nah, dengan metode mail to. Nah, mail to inilah kode yang dimana akan masuk ke email. Dengan to ini adalah to nama tujuannya, nama emailnya ya, yang ini. Oke, jadi akan melakukan start dengan intent ya. Oke, melakukan action dari URL yang telah disebutkan. Oke, kita akan lanjut. Di sini ada latent var beranda text view. Di sini adalah untuk berpindah ke halaman beranda, karena di sini ada sebuah button ya. Ini di paling bawah ada ikon, dan di sini ada button yang difungsikan untuk berpindah ke halaman beranda, kategori atau pengaturan. Oke, nah, oke, saya cek kembali ada apa lagi di sini. Oke, ada keluar. Nah, untuk keluar di bagian sini ya. Pertama saya menuliskan nama ID dari ini button ini. Untuk button keluar, di sini saya namai ID-nya tombol keluar. Jenisnya elemen apa? Jenisnya adalah button. Nah, akan ditemukan di mana ID ini? Jadi akan ditemukan di tombol keluar ya. That's email. Oke. Selanjutnya maka dari ID ini akan mengset on click runner dan memberikan sebuah dialog. Nah, untuk dialognya ini adalah dialog ketika tombol itu diklik. Jadi akan menampilkan sebuah alert dialog ya, sebuah kayak kotak, ada keterangannya dan ada opsinya. Nah, dengan metode builder. Nah, ini di sini ada set title yang nantinya akan memberikan pilihan yang dimana kalau kita klik tombol ini konfirmasi keluar, maka akan keluar. Nah, dengan pesan ini dia. Jadi pesannya adalah apakah Anda yakin ingin keluar? Bila ketika kita klik keluar, maka akan ke finish, akan melakukan aksi untuk keluar dari aplikasi ini. Oke. Nah, bila ketika kita klik batal, maka di sini tidak melakukan apa-apa. Jadi tidak statusnya finish untuk menyelesaikan activity yang saat ini dijalankan. Nah, maka akan menunjukkan hasilnya. Oke, bila tidak nanti akan masih kembali ke halaman pengaturan. Oke, bila untuk bagian tentang kami di sini hanya berpindah halaman ya. Untuk ke halaman tentang kami yang sebelumnya pernah saya tampilkan untuk informasinya. Oke. Dan yang terakhir mungkin ada pada Firebase. Untuk bagian Firebase saya telah mengkonekkan melalui di sini. Nah, autentikasi using.
Dan ini adalah kode untuk pada bagian login dan daftar yang dengan menggunakan Firebase. Oke, dan di sini adalah XML-nya, dan yang selanjutnya adalah implementasi dari kode-kode Firebase agar dapat digunakan di aplikasi ini. Nah, ini adalah semacam library-nya. Nah, sini untuk Firebase, saya mengikuti langkah-langkah yang seperti ada di YouTube dan dari website resmi Firebase google.com. Oke, jadi ini bagian dokumentasi Android setup. Nah, jadi di sini ada langkah-langkahnya untuk menginstal dari Firebase ini sendiri. Nah, inilah Firebase yang telah saya buat dengan nama Novelnest. Oke. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.